Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya semakin hari kita semakin melekat erat dalam Tuhan ya. Semakin hari kita semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selama di dunia ini, tugas kita tuh saling mengingatkan ya. Karena Allah sendiri berkata ya, bahwa kita tuh saat berani berkata kita dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita ya, kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Salah satunya bersaksi, berfirman ya. Jadi saat kita memperkatakan sesuatu yang merupakan kebenaran dari Tuhan ya, asalkan niat kita baik ya, jangan khawatir apapun ya, karena Tuhan yang melihat hati ya. Kita hanya sekedar melaksanakan apa menjadi tugas. Kebenaran itu harus kita sampaikan ya. Makanya di dalam hidup ini kita tuh harus saling dukung, saling support, saling bantu untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Agar apa? Agar kita semua sama-sama mendapatkan urapan ya. Kita sama-sama masuk surga ya. Kita sama-sama dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kiranya kita selalu mengingatkan diri kita untuk bisa saling support, saling dukung, saling bantu ya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya ya. Agar kita semua sama-sama ke surga. Selama di bumi, mari sama-sama mempermuliakan Tuhan Allah kita. Sama-sama melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hatinya, mempermuliakannya. Tidak ada yang lain ya. Saat kita harus memenuhi kebutuhan, karena Tuhan juga berkata ya, talenta itu harus digunakan. Ada perumpamaan yang menggandakan 2, 5, 10 talenta. Yang tidak mau menggandakan karena tidak mau tuannya yang mendapatkan keuntungan, akhirnya dibuang ke dalam lubang yang tidak berujung ya. Jadi sama-sama kita melakukan kehendak Tuhan ya, karena kita tahu ya, satu jiwa diselamatkan surga bersorak-sorai. Apalagi kebalikan pasti juga sama. Apabila satu jiwa terhilang, surga pasti menangis semua ya. Jadi yuk sama-sama saling dukung, saling support tuh bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita sama-sama ke surga ya. Sama-sama saling menyelamatkan, sama-sama untuk belajar saling mencintai ya. Sama-sama kita berjalan di dunia ini menuju arah yang sama ya, melakukan kehendaknya sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua ke surga ya. Itu tempat kita, tempat manusia. Neraka adalah tempat Lucifer, tapi Lucifer tidak mau sendirian. Jadi dia minta teman ya, cobai manusia. Jadi dahulu sampai sekarang masih tetap dilakukan. Jadi yuk sama-sama saling dukung, saling support, saling bantu untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya ya. Itu tujuan kita satu-satunya manusia. Mari kita ini ya, membaca Alkitab ya. Pasal yang ke-24 ayat 29 sampai 33, judul perikopnya Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan, tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Peneas anaknya itu di pegunungan Efraim. Jadi di perikop ini diceritakan bahwa Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan ya. Tulang-tulang Yusuf dikuburkan ya. Jadi Yosua meninggal ya. Saat zaman Yosua hidup ya, kita tahu ya bahwa
orang Israel hidup taat. Bahkan Yosua memuji Bani Gad, ya, Bani Ruben, Bani Manase yang setengah, karena sudah mencintai, ya, menjaga keluarganya. Sampai Tuhan berkata menjamin keamanan saudara-saudaranya sehingga mereka disuruh pulang balik ke tanah Kanaan. Dan selama masa hidup Yosua dikatakan tadi bahwa Yosua itu kan menjadi saksi, ya, bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Orang Israel hidup bersama Yosua, selalu dikuatkan Yosua, selalu dinasihati, ya, selalu diingatkan perbuatan-perbuatan ajaib apa yang sudah Tuhan lakukan. Dikatakan di sini mereka juga hidup bersama tua-tua yang umurnya itu lebih lama dari Yosua, yang juga menjadi saksi mata bagaimana penyertaan Tuhan atas bangsa mereka. Selama hidupnya di sini dari peristiwa setelah Akan, ya, setelah Akan yang mengingini milik Tuhan, mengambil emas, mengambil baju yang indah, dan masih ada yang lainnya. Setelah itu orang Israel hidup taat kepada Tuhan karena mereka menjadi saksi mata bagaimana murka Allah kepada Akan, ya. Dan itu menjadikan mereka taat. Jadi selama masa kepemimpinan Yosua dan para tua-tua yang umurnya lebih sepuh, ya, daripada Yosua, mereka selalu diingatkan, dinasehati bagaimana penyertaan Tuhan. Jadi mereka diwanti-wanti untuk selalu mencintai Tuhan itu dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, dan mereka melakukannya. Ya. Jadi pentingnya kita, ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga mujizat keajaiban terjadi, sehingga kita bisa menguatkan orang-orang di sekitar kita. Banyak hal saat Yosua juga terjadi juga Akan, ya, peristiwa Peor, sehingga mereka harus ditahirkan. Ada peristiwa-peristiwa di mana orang-orang itu tidak melakukan kehendak Tuhan, ada. Tetapi Tuhan begitu tegas sehingga Akan beserta keluarganya dimusnahkan Tuhan di hadapan orang Israel, dan itu menjadi shock terapi bagi orang Israel saat itu. Ya, yang lahir setelah Akan pun selalu diceritakan, ya. Setelah peristiwa Akan itu selalu diceritakan bagaimana penyertaan Tuhan, sehingga diceritakan di sini mereka bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pentingnya untuk selalu bersaksi, mengenai apa yang Tuhan lakukan, ya, sehingga kita bisa melanjutkan tongkat estafet kesaksian itu, untuk menguatkan anak cucu kita, untuk menguatkan jemaat, untuk menguatkan orang-orang sekitar kita. Itu perlu diceritakan berulang-ulang. Seperti almarhum pendeta Yesaya Pariaji, beliau selalu bersaksi, ya, saat memimpin ibadah. Beliau selalu bersaksi, mengingatkan, bersaksilah, ya, untuk menguatkan, untuk menyelamatkan, jangkau jiwa-jiwa, untuk menguatkan sehingga saat mengalami peristiwa-peristiwa apapun, ya, mereka bisa melihat mujizat. Dan saat mengalami sesuatu hal mereka bisa melihat sisi positif, untuk dikuatkan, untuk tetap tegar. Seperti siapa? Seperti Yosua. Yosua melihat saudara-saudaranya itu meninggal semua, sehingga yang masuk ke tanah perjanjian itu siapa? Yang masuk itu anak-anak yang lahir di padang gurun. Yosua dikuatkan. Yosua melihat bagaimana saudara-saudaranya meninggal. Yosua dikuatkan. Ya, itu pentingnya juga kita untuk bisa menguatkan orang lain yang mau mendengarkan kita. Kita saling support, saling bantu, ya.
peristiwa sedih itu, kalau kita bayangkan ya, saudara-saudara, Yosua itu meninggal di perjalanan menuju tanah Kanaan. Tapi Yosua dikuatkan dengan segala peristiwa-peristiwa itu. Yosua selalu melihat sisi positif ya dari apa yang dilakukan Tuhan. Tidak mengutuk Tuhan untuk segala peristiwa yang dialami. Dia menjadi saksi mata bagaimana saudara-saudaranya meninggal di hadapannya. Dan juga Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Tapi itu menguatkan Yosua. Yosua selalu memperingatkan, memberi nasihat, memberi petuah bangsa Israel. Sehingga setelah peristiwa Akan itu, mereka selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saling menyayangi, saling menjaga, saling mencintai. Dan itu kiranya yang kita lakukan. Amin ya. Kita akan renungkan ayat demi ayat ya. Dikatakan di ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun ya. Jadi di sini dikatakan setelah peristiwa yang dicatat di Alkitab itu, di sini ditulis maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Ya, jadi di sini katakan ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ya. Jadi di sini katakan orang Israel itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, ya. Dan sepanjang zaman tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Itu ya yang dikatakan. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi selama hidup orang Israel di zaman Yosua, mereka hidup bersama Yosua dan orang-orang yang hidup lebih lama dari Yosua, yang mengalami ya, di sini bahasanya yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi zaman itu tuh bangsa Israel hidup bersama orang-orang yang mengalami peristiwa luar biasa saat penyertaan Tuhan di padang gurun. Ya. Mereka menjadi saksi mata. Dan itu diceritakan terus-menerus kepada generasi-generasi setelah mereka. Ya. Yosua selalu mengingatkan itu. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Ya, jadi Yusuf yang meninggal di Mesir itu tulangnya dibawa ya untuk dikuburkan di tanah yang dibeli Yakub. Tuh. Tulangnya Yusuf dibawa. Katakan di ayat 33, juga Eleazar bin Harun mati dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Peneas anaknya itu di pegunungan Efraim. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita semakin saling menguatkan ya, semakin saling menyayangi, semakin saling dukung, saling support agar manusia itu sama-sama bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk kita sama-sama bisa saling menguatkan sampai kita meninggalkan dunia. Ya. Saling dukung, saling support untuk melakukan kehendak Tuhan. Sampai kita sama-sama meninggalkan dunia ya. Dan sama-sama bisa ke surga. Hidup bersama Tuhan Yesus. Amin ya. Yuk saling dukung, saling support, saling bantu. Jangan saling menghakimi. Manusia itu tugasnya saling dukung, saling support. Penghakiman itu hanya miliknya Tuhan. Ya. Kecuali hukum perdata, hukum pidana ya. Itu ada hakim-hakim yang sejak zaman nabi-nabi pun sudah ada.
Tapi manusia tahu penghakiman itu hanya milik Tuhan. Di dunia kita saling mengingatkan, saling dukung, saling support untuk bisa melewati segala peristiwa di dunia. Ya, biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya ya. Kita saling dukung, saling support untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Berikan kami semuanya pekerjaan daripada-Mu yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya pasangan hidup daripada-Mu yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mencintai kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, seperti Dia mencintai Kau, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai Tuhan, saling dukung, saling support untuk melakukan kehendak-Mu saja. Bila perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami Tuhan, tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam keturunan kami bahkan sampai generasi mana Kau datang yang kedua kali. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar sebagai keluarga kami bisa bekerja sama untuk menyenangkan-Mu, mempermuliakan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Berikan kami semuanya anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup Tuhan, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.